Aku tidak makan atau minum dan membakar 9,90 miliar untuk dewa kekayaan. Akhirnya membiarkan perusahaan istriku bangkrut. Setelah bangkrut, aku kabur semalaman dengan aset terakhirku yang tersisa. Hanya istri yang tersisa untuk menghadapi kreditur. Untuk melunasi hutang. Dia bekerja 10 pekerjaan sehari. Di mata orang luar, aku bajingan keji. Setelah 10 tahun, istriku kembali. Tapi dia tidak sengaja menemukan 10 catatan bunuh diri yang kutinggalkan. Ketika isi surat itu dibacakan, air mata runtuh di seluruh jaringan. Surat pertama di depan kamera terbuka. Es dan salju tertulis seperti wajah. Ketika kamu membaca surat ini, hatiku berdarah. Sudah 5 tahun dan aku tidak melihatmu selama 5 tahun. Dan kamu tahu, aku merindukanmu sepanjang waktu membaca ini. Zifeng menyipitkan matanya. Sudut mulut naik. Ini adalah surat cinta. Hanya saja mereka semua memiliki pertanyaan dalam hati mereka. Mengapa kita tidak bertemu dalam 5 tahun? Baca terus. Aku telah menjual banyak akhir-akhir ini. Ingatan menjadi jauh lebih buruk. Tapi aku masih ingat musim panas itu 6 tahun lalu. Kamu sedang duduk di tepi danau dalam lukisan gaun putih. Aku datang untuk mengobrol denganmu. Wajah yang memerah malu. Kamu tahu, aku tidak seperti ini. Hanya karena itu kamu. Caramu melihatku. Menangis dan tertawa. Pada saat itu, duniaku benar-benar diterangi. Lalu aku dengan kikuk mengobrol denganmu. Kamu tidak menyukai mulut bodohku. Selalu tanggapi aku dengan sopan. Aku tahu aku mengganggu lukisanmu. Tak ada kata-kata lagi. Berdiri di samping. Dan kau. Menghadapi pot bunga mawar yang dirawat dengan hati-hati. Tulis lagi. Sampai gelap. Aku berdiri di sisimu. Aku terus cekikikan melihatmu. Akhirnya kau pergi. Singkirkan artboard. Aku juga memegang piring bunga mawar di pelukanku. Aku ingin mengumpulkan keberanian untuk bicara denganmu lagi. Akhirnya tak bicara. Dan kemudian selama 3 hari. Aku pergi ke danau untuk mencarimu tapi kau tak muncul. Huang Tian terbayar. Akhirnya, di hari keempat, kau muncul. Sambil memegang pot bunga mawar di tanganku. Aku mengenalimu sekilas di tengah keramaian. Dan aku sangat senang. Aku ingin bicara tapi tak bisa bicara. Kau melihatku juga. Menunjukkan senyum cerah. Tanya aku kenapa kau ada di sini? Gadis konyol, kenapa aku ada di sini? Tidakkah kau menunggumu? Itu saja. Kita menghabiskan 1 sore lagi dalam keheningan. Kau melihat bunga-bunga itu, aku menatapmu. Lalu kau bertanya padaku. Jika aku tak menunggumu hari itu, apa yang akan kulakukan? Kutatap matamu. Jika kau mengatakan sesuatu, aku akan menunggu selamanya. Selesaikan kalimat ini. Dan kutambahkan 1 kalimat lagi. Hingga kau muncul lagi. Kau tertawa dan menyebutku kutu buku. Haha, aku kutu buku. Kutumu sendiri. Dan si kutu buku ini. Hanya memikirkanmu. Semua hal di dunia. Semua menjadi indah di mataku. Racun seks datang kemari. Dikombinasikan dengan 5 tahun pertama tanpa melihat angin ungu. Aku merasa hidungku sedikit sakit. Inilah cinta. Seks kemudian racun. Dan kemudian kamu berada di tepi danau hampir setiap hari. Dan aku juga menunggumu di tepi danau setiap hari. 3 bulan telah berlalu. Musim gugur ada di sini. Sepiring mawar di pelukanmu tak lagi bermekaran. Kamu sedih. Selalu menatap bunga itu. Aku hanya bertanya padamu sepiring bunga. Mengapa merencanakan selama 3 bulan? Kamu tidak berbicara. Tapi ada air mata di mataku. King Sui, sebenarnya, aku tahu. Saat itulah aku ingin kamu terbuka padaku. Menarik hati. Melihat wajah sedihmu. Hatiku hancur pada saat itu. Aku hanya ingin memelukmu dalam pelukanku. Melindungi hidupmu. Untungnya, aku membaca ini. Semua orang tertarik. Mengapa dia tahu cerita gadis itu? Apakah kamu menyelidiki gadis ini? Tak ada seorang pun di sini yang bisa memberi jawaban.
Perhatian semua orang tertuju pada Zifeng. Menunggunya melanjutkan membaca. Saat itulah aku memutuskan. Aku ingin mengaku padamu. Aku mencoba melakukan origami mawar. Dan menemukan hal kecil ini. Sangat sulit. Butuh waktu seminggu penuh untuk bekerja mengelilingi jam. Hanya 99 yang benar-benar selesai. Aku tahu itu kampungan. Tapi dia mewakili keabadian. Saat aku membungkus mawar ini. Saat diantarkan padamu. Kamu menganggukkan kepala sambil menangis. Dan kamu tahu betapa bahagianya aku saat itu. Aku seperti anak kecil pada masa itu. Tersenyumlah saat melihat seseorang. Orang-orang berbicara padaku dan aku selalu membicarakanmu. Aku tidak sabar untuk membaginya dengan dunia. Kamu adalah pacarku. Melihat ini, semua orang memiliki firasat buruk. Sebelumnya, semua orang mengira itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi aku sudah 5 tahun tidak bertemu. Dan sekarang surat itu mengatakan mereka telah menjadi sepasang kekasih. Sejak kita menjadi sepasang kekasih dan sudah 5 tahun tidak bertemu. Itu pasti perpisahan. Seks terus membaca untuk bergaul denganmu nanti. Aku semakin menyukai kemurnian dan kebaikanmu. Sayang sekali tahun-tahun itu terlalu singkat. Tak butuh waktu lama bagimu untuk pergi bekerja. Kau pergi ke sebuah firma desain. Dan orang-orang yang mendesainnya, mereka bekerja dengan klien. Lelah setiap hari. Tapi setiap hari ketika aku mengantarmu ke bis. Kau selalu melambaikan tangan padaku sambil tersenyum. Aku pernah menyuruhmu untuk berganti ke pekerjaan yang lebih mudah. Dan kau selalu berkata, tak masalah. Cari saja yang lebih banyak. Es dan salju kemudian aku tahu. Kau membuat harga pengantin untukku? Ayahmu. Calon menantu harus membayar 500.000 harga pengantin. Untuk menikahimu. Kau tak ingin terlibat masalah dengan ayahmu. Menyadari bahwa aku tak punya apa-apa. Begitu baik kau menyembunyikannya dariku. Untuk menahan tekanan ini sendirian. Gadis konyol, seharusnya kau bilang padaku. Dan kemudian aku menyadari alasannya. Aku akan memberitahumu kita akan punya banyak uang. Dan aku punya pekerjaan yang layak. Kau tak percaya. Karena kau tak pernah melihatku bekerja. Aku sangat ingin memberitahumu. Apa pekerjaanku? Tapi akhirnya aku tak mengatakannya. Maafkan keegoisanku. Selama itu, semuanya harus dirahasiakan. Hari demi hari. Kau semakin banyak menghasilkan uang. Aku tak bisa mengakui semuanya padamu. Aku tak bisa mengambil hakmu untuk bekerja. Hanya melalui caramu sendiri. Permudah pekerjaanmu. Hasilkan uang lebih cepat. Aku ingat hari itu. Kau dengan bersemangat mengatakan padaku bahwa kau meminjam bisnis besar. Hadiahnya 500.000. Aku mengangkatmu tinggi-tinggi untuk merayakannya bersamamu. Dan itulah harinya. Akhirnya kau membuka hatimu dan membuka hatimu untukku. Menceritakan kisah yang terkubur dalam hatiku. Ibumu didiagnosis mengidap kanker saat mengandungmu. Untuk melahirkan, kau tak boleh mengonsumsi obat-obatannya. Mempercepat penyebaran sel kanker. Tapi ia memilihmu tanpa ragu. Ibuku meninggal dunia pada bulan ke-9 kelahiran. Ia memfilmkan 18 video sebelum pergi. Dan juga dalam semalam. Rajutan 18 set sweater dengan berbagai ukuran. Ulang tahunmu di musim dingin. Setiap ulang tahun. Ayahmu akan mengeluarkan sweater dan memakaikannya padamu. Dan memberitahumu bahwa itu diberikan kepadamu oleh ibu jauh. Lalu video itu akan diputar dengan rekaman video. Selamat ulang tahun untukmu. Awalnya kau tak melihat ada yang salah. Karena setiap tahun ibuku memakai pakaian yang berbeda-beda. Bahkan wajah pun telah berubah. Di usia 8 tahun, kau punya pikiran sendiri. Aku baru tahu bahwa ibuku telah meninggal dunia. Muda kau penuh air mata. Memegang kaset itu. Memutar video ibu berulang-ulang. Kau tiba-tiba menemukan. Ada pot bunga mawar yang mekar penuh dalam video itu. Kau kalap dan membalikkan rumah berulang-ulang. Akhirnya. Menemukan pot bunga ini di bawah tempat tidur ayahmu. Sayangnya, bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan tanah di dalamnya telah menjadi benjolan keras. Kau ambil semua uang sakumu. Bawa video itu pergi dari jalanan dan ganggang.
Akhirnya, dengan bantuan orang-orang baik hati. Aku baru tahu itu Juliet Rose. Mulai sekarang, kau letakkan pikiranmu tentang ibumu pada pot bunga ini. Selalu awasi dia. Tempo hari kau menangis dan bercerita tentang pernikahan kita. Kau ingin diselimuti bunga mawar Juliet. Biarkan ibumu menyaksikan pernikahanmu juga. Tapi pada akhirnya kau menggelengkan kepala lagi. Alih-alih mulai menghiburku, aku tahu apa yang kau pikirkan. Anak yang malang. Bagaimana kau bisa membeli bunga mawar semahal itu? Setiap kali kau memikirkan ucapanmu hari itu, aku menangis seperti hujan. Tertekan. Kau kecil. Betapa menyedihkan. Selama 5 tahun, aku telah menanam bunga mawar di pulau itu. Seharusnya sudah matang. Kuharap kau bisa melihat bunga pertama mereka. Karena itu artinya aku datang menemuimu. Surat pertama yang ditandatangani Chen Zhe berakhir di sini. Mata semua orang merah. Pada saat yang sama, saya sangat terkejut. Terjadi kemacetan di jembatan. Supir memulai siaran langsung. King Sui melihat kata-kata seperti wajah. Ketika Anda membaca surat ini, hatiku berdarah. Sudah 5 tahun dan aku tidak melihatmu selama 5 tahun. Dan kau tahu? Aku merindukanmu sepanjang waktu. Wenyan Lin. King Sui terkejut. Dia menutup mulutnya. Mata terbuka lebar. Luar biasa menonton TV. Ada apa dengan Tuan Lin? Supir itu menoleh ke belakang dengan cepat. Lin King Sui meletakkan tangannya yang menutupi mulutnya. Mataku sudah penuh es. Supir itu terkejut. Dia pikir dia mengganggu menonton TV Tuan Lin. Meskipun tidak lagi dibaca secara lisan. Namun, hati Lin King Sui telah tenggelam ke dasar selama 5 tahun. Mengapa kamu bertindak seperti ini? Hancurkan kehidupan lamaku. Kamu tahu aku hamil. Tapi menghilang selama 5 tahun penuh. Kemana saja kamu selama 5 tahun terakhir? Untuk menghasilkan uang. Kemudian dia berbalik dan melemparkannya ke wajahku. Aku tidak peduli tentang itu. Aku juga tidak ingin melihatmu. Aku lebih suka kamu tidak pernah muncul lagi. Itu membuatmu berpikir sedikit. Mungkin Anda memiliki pilihan terakhir. Tapi sekarang, di mana Anda ketika ayah Anda bangkrut tahun itu? Para kreditur itu. Ketika dia mengancam akan membakar rumah kami. Di mana Anda? Di mana Anda ketika putri Anda mencari ayahnya? Bahkan di mana Anda ketika saya mengalami kecelakaan? Saya pikir saya mengatakan sedikit cinta. Aku akan kembali padamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, sekarang aku membencimu. Lin King Sui menyeka air mata dari sudut matanya. Ekspresinya kembali normal. Dia mengangkat tangannya sedikit. Saya ingin membuka jendela dan menghirup udara segar. Dia menemukan tangannya gemetar. Tidak bisa memaksa sama sekali. Hatinya benar-benar kacau. Berbalik dan bawa saya pulang. Mendengar ini, pengemudi sedikit ragu-ragu. Tapi Emerlin. Hari ini bukan upacara penandatanganan. Antar aku pulang. Kata-kata Lin King Sui sangat dingin. Supir tidak berani berbicara lagi. Berbalik dan berkendara menuju komunitas Longwan. Saat ini, Lin Zhengping sedang mendorong mesin pemotong rumput. Dengan santai berjalan keluar dari pintu. Kerja bagus. Kondisi saat ini. Bahkan lebih baik daripada saat dia tidak bangkrut. Cucu perempuan yang tak terhitung jumlahnya menghadiri taman kanak-kanak terbaik di Jiangcheng. Ada juga jumlah uang yang tak ada habisnya di rumah. Hanya saja putrinya sekarang berusia 26 tahun. Anda harus mempertimbangkan kebahagiaan Anda selama sisa hidup Anda. Saya tidak mengharapkan ini. Lin Zhengping mulai mengutuk saya jika dia bisa melihat saya. Anda harus memukuli saya. Saya pikir dia tidak setuju pada awalnya. Tapi King Sui harus bersikeras. Lin Zhengping menarik napas dalam-dalam. Hembuskan semua emosi buruk ini. Semuanya sudah berakhir. Yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan keluarga. Saat itulah, sebuah Rolls-Royce berhenti. Lin King Sui berjalan turun seperti es. Dia kembali ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Zhengping bingung ketika melihat ini. Tetapi ketika dia melihat mata Lin King Sui, hati sakit. Sudah berapa tahun putriku menangis hari ini? Sejak apa yang terjadi pada cucuku?
King Sui tidak pernah meneteskan air mata lagi. Lin Zhengting panik. Matanya penuh kecemasan. Ada apa dengan King Sui? Apakah itu dikirim oleh perusahaan? Tidak peduli apa yang terjadi. Anda masih muda. Anda dapat memulai dari awal lagi. Masalahnya adalah kita tinggal kembali di ruang bawah tanah. Mulut King Sui terbuka sedikit. Bahu gemetar. Berusaha untuk tidak membiarkan diriku berteriak, "Ayah." Dia kembali. Lin Zhengting tercengang. Tidak ada yang terjadi. Tapi segera dia mengerti. Bisa membuat Lin King Sui begitu jengah. Siapa lagi kalau bukan aku? Hampir seketika. Lin Zhengting memiliki arti pamungkas di wajahnya. Dia membuka mulutnya dengan keras untuk membersihkan salju. Kau tidak ingin kembali bersamanya, kan? Apakah kau lupa betapa dia menyakitimu? Dia adalah bajingan. Lin King Sui menarik napas panjang. Ucap ayah dengan kebencian. Jangan khawatir, aku hanya membencinya sekarang. Aku berharap dia akan mati di depanku sekarang. Setelah mengatakan itu, wajahnya juga kembali menjadi sedingin es. Saya harap Anda tidak melupakan apa yang Anda katakan hari ini. Lin Zhengting selesai berbicara. Kekhawatiran di wajahnya. Setelah live stream terakhir, semua platform utama melaporkan surat itu. Bahkan seluruh jaringan memicu tren untuk menemukan salju yang jernih. Hari ini adalah hari kedua siaran langsung pertunjukan. Semua orang menantikan isi surat berikutnya. Mulut Zifeng sedikit terbuka. Suara lembut milik gadis itu saja terdengar. Salju sejernih wajah akhir-akhir ini. Pikiran untuk menusuk tubuhku. Aku merasakan sakit di mana-mana di tubuhku. Sudah 1856 hari dan malam sejak aku meninggalkanmu. Betapa aku berharap bisa kembali padamu. King Sui biasa bertanya tentang orang tuaku. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku tidak memberitahumu dan kamu terlihat kesepian saat melihatku. Selalu pelukku dalam pelukanmu tanpa suara. Dengan lembut menenangkan King Sui. Sebenarnya tidak ada. Kehadiranmu telah mencerahkan hidupku. Faktanya, aku adalah seorang yatim piatu. Dikemas dalam kotak oleh orang tua. Ditinggalkan di gerbang rumah kesejahteraan Ansin. Saat ini, Lin King Sui, yang sedang berjongkok di gedung untuk siaran langsung. Matanya tiba-tiba terkunci. Sepertinya telah ditusuk dengan keras. Ternyata dia adalah seorang yatim piatu. Tidak heran dia tidak pernah menyebut dirinya. Orang tua setiap kali menyebut diri. Kesedihan di mata itu sama sekali tidak bisa menyembunyikan apapun. Bahkan jika kau ceritakan, apa yang akan terjadi padaku? Hanya akan lebih menghargaimu. Motilin King Sui terkejut. Sebelum dia menyadarinya, dia mulai memikirkanku lagi. Dia mengepalkan tinjunya lagi. Lalu bagaimana jika dia yatim piatu? Apakah mungkin seorang yatim piatu menelantarkan keluarga dan putrinya? Nama keluarga terus terbaca, perkembanganku secara alami lebih lambat dari orang lain. 5 tahun tidak bisa berbicara. Aku hanya ingat ocehan. Orang-orang di panti asuhan sangat baik padaku. Perlakukan aku dengan segala cara yang mungkin. Tapi pada akhirnya, tidak ada alasan yang ditemukan. Jadi turun ke Gen. Hal ini juga berujung pada anak-anak di panti kesejahteraan. Tak mau bermain-main denganku. Tak ada yang mau mengadopsi. Aku merasa seperti orang bisu. Saat itu ulang tahunku yang ke-6. Panti asuhan itu untuk anak-anak menerimaku. Kami mengadakan pesta ulang tahun kecil-kecilan. Hari di mana kau datang. Sedikit kau mengikuti ayahmu. Duduk dan memasang wajah ke arahku. Lalu berlari ke arahku. Meraih lenganku dan bermain denganku. Dan kau tahu? Pada saat itu, aku melihat cahaya. Tak pernah punya teman sebaya. Rela berhubungan dengan orang bodoh sepertiku. Dan aku sangat senang. Mengoceh dan berteriak. Aku menyesalinya setelah berteriak. Aku takut ketika kau tahu aku bodoh. Abaikan aku. Tapi kau tidak membenci apapun. Ini seperti mengatakan sesuatu yang dikatakan kakakku, seperti bernyanyi. Lalu kau menarikku untuk berlari. Pada saat itu air mataku keluar. Yang kayu berlari bersamamu. Pergi ke tempat rambutmu tertiup angin. Bersinar terang di bawah sinar matahari. Aku seperti pernah melihat bidadari turun ke duniaku. Pesta ulang tahun resmi dimulai.
Staf kesejahteraan secara resmi memperkenalkanmu. Baru aku tahu bahwa namamu Lin Kingsway. Ayahmu ingin membentuk nilai-nilaimu. Aku baru saja datang ke panti asuhan untuk menunjukkan cintaku. Lin Kingsway, nama yang bagus. Aku terus membaca dalam hatiku. Ingat nama dengan tegas. Pesta dimulai. Ayahmu memegang kue besar. Dilayani. Aku masih muda saat itu. Tapi juga mengerti. Nilai kue ini jauh lebih banyak dari panti asuhan sebelumnya. Ayahmu tersenyum padaku. Tersenyumlah dan ucapkan selamat ulang tahun. Saat itu, aku merasa dunia ini manis. Setelah lagu ulang tahun, staf memintamu memotong kue untukku. Kamu bersemangat. Lakukan dengan serius. Tapi ketika akhirnya diserahkan padaku, tapi tanpa sengaja jatuh ke tanah. Kamu menangis dan terus mengucapkan maaf, maaf. Dan aku datang padamu. Dia membuka mulutnya dan mengucapkan kalimat pertama dalam hidupnya, Lin Kingsway. Tidak apa-apa, semua orang di panti terkejut. Mereka semua menatapku dengan takjub. Suanji menunjukkan ekspresi gembira Kingsway. Dan tahukah kamu? Kata-kata pertama dalam hidupku. Hanya untuk melindungimu. Mata Lin Kingsway membelalak di dalam gedung. Luar biasa menyaksikan adegan ini. Ternyata kita sudah saling mengenal. Ingatan yang berdebu ini juga perlahan muncul di benak. Oh, itu anak kecil. Dia ingat pernah berkata pada dirinya sendiri ketika ayahnya pulang. Salju yang jernih. Ingatlah bahwa ada banyak orang malang di dunia. Jangan memiliki belas kasihan ketika bertemu mereka di masa depan. Tapi berbaik hatilah. Tapi itu pun tak mengubah apapun. Itu bukan alasan untuk meninggalkan keluarga dan putrimu. Berapa banyak rahasia yang kau miliki? Apakah aku tak pernah masuk ke dalam hatimu? Zifeng mengambil surat itu lalu bertaruh. Sesuatu terjadi pada es dan salju kemudian. Aku tak sengaja kehilangan cahaya yang kau bawa padaku. Duniaku sekali lagi terjun ke dalam kegelapan. Untungnya, kau selalu di sisiku. Tahun-tahun itu tak begitu sulit. Begitu kulihat fotomu, hatiku menjadi damai. Aku menantikannya setiap hari di panti asuhan. Kuharap sosokmu bisa muncul di pintu. Walau hanya sedetik. Tapi semenjak hari itu, kau tak pernah kembali. Semua orang di panti mengatakan kau pindah. Sisi lain, Lin Kingsway pernah berpikir bahwa dia pernah bertanya padaku sambil tersenyum sebelumnya. Andai dia tak muncul di danau hari itu, apa yang akan terjadi? Aku berkata tanpa ragu bahwa aku akan terus menunggu. Dia bercanda bahwa aku pembohong. Sekarang tampaknya. Dan apa yang kukatakan tak hanya benar-benar tulus. Dan aku melakukannya 1 dekade yang lalu. Setahun menunggu hanya untuk menemuinya. Nama keluarga terus terbaca, lalu aku pergi ke sekolah dasar. Aku penyendiri. Jangan bicara dan jarang tersenyum. Jadi aku rukun dengan teman-teman sekelasku. Aku memahami mereka. Siapa lagi yang sepertimu di dunia ini? Apakah kau mau bermain dengan orang sepertiku? Jadi aku pergi jauh-jauh ke SMP. SMP dan SD itu berbeda. Beberapa anak mulai mengembangkan kepribadian masing-masing. Kepribadianku mau tak mau dibully. Suatu hari di sekolah, beberapa teman sekelas menghalangiku di depan pintu. Memintaku menyemir sepatu mereka. Saat itulah kau muncul. Datanglah ke arahku. Cahaya dalam hidupku telah datang lagi. Dan aku sama sekali tak mendengar mereka. Apa yang harus kukatakan hanya dengan menatapmu. Aku melakukannya berulang-ulang dalam pikiranku. Penampilanmu. Seperti apa rupamu pada usia 7 tahun? Seperti apa penampilanmu pada usia 8 tahun? Dan kau akan seperti apa pada usia 12 tahun? Kau persis seperti yang kubayangkan dalam kepalaku. Begitu bersemangat. Begitu mempesona. Aku langsung mengenalimu. Teman-teman sekelas itu tak merespon saat melihatku. Dia mengambil buku dan memukulku. Kau yang datang padaku. Dia menegur mereka. Dan berkata untuk memberitahu guru bahwa orang-orang itu takut pergi. Kau datang padaku dan tersenyum padaku. Pada saat itu, kegelapan dalam hidupku sekali lagi dihilangkan. Sungguh melegakan mendengar keramaian. Gadis kecil itu akhirnya bertemu lagi dengan orangnya.
Terang kehidupan anak kecil itu juga muncul lagi. Pupil Lin Qingsui tiba-tiba berkontraksi. Jantungku berdetak lebih cepat. Dia ingat. Di SMP. Ada orang seperti itu. Dan aku juga tampaknya memiliki beberapa cerita dengannya. Sudah terlalu lama. Aku tidak ingat. Lin Qingsui mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Dia berusaha mengingat Moding, matanya membelalak. Bocah itu adalah kamu. Suara merdu terdengar. Aprikot kemudian terhalang di bawah. Saat itu, Qingsui tersenyum dan menyuruhku untuk tidak takut. Orang-orang jahat sudah pergi. Aku pasti sangat tercengang. Hanya melihatmu dengan bodoh. Aku tidak menyebut namamu. Aku khawatir aku salah orang. Dengan cara ini, harapan terakhir akan hancur. Bel sekolah berbunyi. Aku berlari ke kelas bersamamu. Saya sangat terkejut menemukan Anda berada di kelas yang sama dengan saya. Guru ada di sini dan mulai memperkenalkan Anda. Begitulah cara saya mengetahui bahwa Anda pindah ke kelas kami. Dan kemudian Anda berdiri di sana dan Anda memperkenalkan diri dengan percaya diri. Halo semuanya, nama saya Lin Qingsui. Pada saat itu, air mata mengalir di mataku. Nama itu tersembunyi jauh di dalam ingatanku. Nama yang menghantui pikiranku setiap hari. Gurunya berdiri tepat di depanku. Perkenalan selesai. Guru melirik ke kelas. Hanya sisi kelas kesehatanku yang kosong. Aku menjadikanmu teman sekamarku. Dan kamu melihatku sekali dan duduk dengan gembira. Nasib Qingsui begitu indah. Ketika aku berumur 6 tahun, tidak ada yang mau bermain denganku. Hanya kamu yang mau mendekatiku. Usiaku 12 tahun. Tidak ada yang mau menjadi teman sekamarku. Hanya kamu yang mau menerimaku. Lihat di sini. Lin Qingsui akhirnya memastikan bahwa akulah anak laki-laki itu. Kupikir aku sedikit berbeda. Selalu ada tujuan menghadapi dirimu sendiri. Dan menyeringai dari waktu ke waktu. Bicaralah padaku sendiri. Wajahku selalu merah. Kupikir aku seperti ini. Bocah pemalu. Tanpa diduga, itu karena alasan ini. Dalam proyeksi, Zifeng masih melafalkan nama keluarganya. Qingsui, cepat datang padaku. Tersenyumlah padaku. Aku senang dan malu-malu. Aku ingin menunjukkan beberapa gambar setelah kelas selesai. Biar kamu tahu kita sudah saling kenal sejak kita masih kecil. Kamu bahkan memotong kueku saat itu. Tapi aku pengecut lagi. Melihat senyummu membuatku bodoh. Pada saat itu, aku memikirkan cinta. Apakah aku sudah jatuh cinta padamu? Salju jernih. Aku ingin memberitahumu jauh sebelum kamu jatuh cinta padaku. Aku sudah jatuh cinta padamu. Hari-hari itu adalah waktu paling bahagia di masa siswaku. Saya berharap untuk pergi ke sekolah setiap hari. Karena aku bisa melihatmu di sekolah. Qingsui, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Orang tidak mau berbicara denganku. Tapi setiap kali aku ingin mengobrol denganmu. Semua mendengarkan. Aku hanya sangat pemalu. Aku tidak bisa membuka mulut saat melihat senyum hangatmu. Maafkan aku karena begitu tidak berguna. Keluargamu memiliki hak istimewa. Tampan manis. Kamu selalu memiliki surat cinta di lacimu. Aku juga ingin menulis surat untukmu. Tapi kemudian pikirkanlah. Lupakan saja. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan orang-orang itu? Aku hanya seorang anak dari panti asuhan. Qingsui, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Selama aku bisa melihatmu dalam diam. Satu melihatmu dari kejauhan sudah cukup. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, kamu sudah di sini selama seminggu. Di kelas bahasa Mandarin hari itu. Guru memanggilmu. Biarkan kamu membaca komposisi yang kamu tulis keras-keras. Dan beritahu kelas untuk belajar darimu. Kamu berdiri di podium. Air mata berkelebat di mataku pada kalimat pertama. Setelah membacanya, aku menyadari bahwa kamu adalah keluarga orang tua tunggal. Ibumu telah lama pergi. Dan merekam 18 video ulang tahun untukmu. Itu dia. Kamu juga penuh cinta pada dunia. Dan apa hakku menutup diri? Jangan berkomunikasi dengan siapapun. Mulai sekarang. Aku merangkul kehidupan.
Hadapi orang-orang di sekitarmu dengan cintamu. Tapi kemudian, luar biasa, kamu ditunjuk oleh guru sebagai wakil pengawas. Awalnya, kelas kita tidak memiliki posisi ini. Aku membuat pengecualian untuk gurumu. Dan juga meletakkan gaji kelas di tanganmu. Aku lebih bahagia darimu saat itu. Setelah di jalan, aku bertemu denganmu berjongkok di tanah sambil menangis. Ternyata aku tidak sengaja kehilangan gaji kelas. Itu akan menjadi 300 yuan. Kebetulan sekali kamu mengatakan dunia ini. Dengan cara ini, aku menempatkan Zhang Yi dan yang lainnya. Sulit bagiku untuk mengumpulkan dan membelinya sendiri. Memberinya uang untuk mobil. Katakan padamu aku mengambilnya sendiri. Akhirnya menemukan pemiliknya. Kamu tidak pantas membuatnya menerima uang itu untuk berhenti menangis. Zifeng kembali ke kamera. Entah sudah berapa kali dia menangis hari ini. Jadi itu uang yang kamu habiskan untuk sepeda itu? Lin Qingsui Nanan berkata bahwa dia tidak bisa mendengar emosi dalam nada bicaranya. Dia perlahan mengingat apa yang telah terjadi hari itu. Hari itu, kepala sekolah memberinya tugas untuk membeli beberapa properti berwarna-warni dan beberapa krayon. Sebagai wakil pemantau, dia melakukan bagiannya. Bersemangat pergi. Ketika saya berjalan setengah jalan, saya menemukan bahwa uang itu hilang. Dia hampir putus asa. Saya mencari 3 atau 4 kali di sepanjang jalan saya datang. Masih tidak dapat menemukannya pada akhirnya. Dia berjongkok di tanah dan menangis sedih. Dan ada anak laki-laki ini yang lewat. Dia memanggil dirinya sendiri dengan lembut, King Suelin. Dan suara itu, intonasinya, sama persis denganku. Aku sebenarnya lupa. Tahu yang sebenarnya. Jejak kepahitan muncul di hati Lin Qingsui. Ternyata uang itu miliknya sendiri. Dan aku bekerja di panti asuhan selama sebulan. Susah payah didapat. Untuk membeli satu untuk diriku sendiri. Sepeda tercinta. Dan aku berada dalam situasi. Dia mengeluarkannya tanpa ragu. Diserahkan pada diri yang tak berdaya. Pikirkan ini. Lin Qingsui tersenyum kecut. Baru saja mulai. Mungkin dia memiliki jejak itu juga. Mungkin aku benar-benar punya alasan. Tapi tonton program ini. Musim dingin masih klise. Berusaha terus bercerita pada semua orang. Betapa menyedihkannya Chen Zhe sebagai seorang anak. Betapa luar biasanya dia ketika dia dewasa. Dan seberapa dalam cintanya sendiri. Tapi siapa yang bisa tahu apa yang Chen Zhe pikirkan tentang dirinya sendiri? Kerusakan besar pada putriku. Tahun itu, putriku hampir mati. Dan dia membuat panggilan yang tak terhitung jumlahnya ke Chen Zhe. Mengirimnya pesan teks yang tak terhitung jumlahnya. Cuci wajahmu dengan air mata setiap hari. Begadang semalaman dengan putrimu. Dia takut jika putrinya pergi. Tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Dia telah kehilangan ayahnya. Tidak bisa hidup tanpa ibu. Pikirkanlah. Mulut Lin Qingsui sudah mencibir. Apakah ini kamu? Chen Zhe menghilang selama 5 tahun. Lalu tiba-tiba muncul dan membuat pertunjukan. Aku hanya ingin memeluk ibu dan anak kami lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir? Apakah saya masih Lin Qingsui yang naif itu? Pertunjukan terus berlanjut. Surat itu kini telah dibalik kedua halaman terakhir. Hari salju adalah minggu ketiga Anda di sini. Untuk meningkatkan persatuan di kelas. Saya berencana mengadakan acara. Dan mengatur agar Anda pergi berbelanja barang-barang untuk kelas. Menjelang Jumat sore. Kepala sekolah mengumumkan. Semua orang menuliskan rahasia mereka di atas kertas. Dan menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan saya sangat senang ketika mendengarnya. Apakah ini Tuhan memberi saya kesempatan lagi? Biarkan Anda tahu betapa berartinya Anda bagi saya. Tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk mengambil apa yang baru saja Anda beli. Dibagikan kepada semua orang di kelas. Ketika Anda mengirimkannya kepada saya. Bahkan tidak berani melihat ke atas. Aku hanya merasakan rona di wajahku. Jantung berdetak hebat. Setelah kau mengirimnya, kau menatapku dengan penuh semangat. Menunjukkan senyum cerah. Saat suara kepala sekolah jatuh. Semua orang menulis dengan cepat di kertas. Setelah selesai menulis, aku mengintipmu. Kau tampaknya sadar, mengulurkan tangan dan menghalanginya.
Tersenyumlah dan katakan kau akan tahu nanti. Waktu berlalu dengan cepat. Kepala sekolah juga menyuruh semua orang untuk berhenti. Pertukaran antar teman semeja. Tapi sayang darah, pada saat itu, aku sebenarnya pengecut. Ketika kau menyerahkan catatan itu padaku dan mengulurkan tangan untuk sebuah catatan, aku pengecut. Kau sangat bingung. Lihatlah aku dengan mata besar, penuh pertanyaan. Kemudian pintu kelas dibuka, dan ayahmu muncul di pintu. Dia melambai ke arahmu. Gerak kamu keluar. Kamu tidak pernah muncul sepanjang sore. Aku merasakan keinginan di hatiku. Apakah kamu akan menghilang dari duniaku lagi? Aku menyimpan 2 catatan sepulang sekolah. Beranikan diri untuk pergi ke kantor guru. Menanyakan tentang kamu kepada mereka. Guru berkata Lin Kingsway. Ayahnya menangani formalitas pemindahan untuknya. Kudengar dia pergi ke provinsi lain. Aku hancur ketika mendengarnya. Sambil menahan air mata, dia keluar dari kantor. Setelah keluar, aku menyadari bahwa dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Dan langit berubah menjadi gelap. Aku sangat menyesalinya. Aku benar-benar menyesali mengapa aku sangat tidak berguna. Aku bahkan tidak berani menyampaikan catatan itu kepadamu. Pada saat itu aku memikirkan catatan itu. Dan dia kehabisan sekolah seperti orang gila. Aku ingin mencarimu. Aku ingin memberimu catatan itu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu di atasnya. Semua orang menghindariku di sepanjang jalan. Mungkin aku gila di mata mereka saat itu. Benar. Benar. Aku mengamuk sampai ke lantai bawahmu. Tapi aku tak tahu kau di lantai mana. Aku pergi dari pintu ke pintu. Pertanyaan terus-menerus. Karena kau telah kembali untuk waktu yang singkat kali ini. Para tetangga tak tahu di mana kau tinggal. Dan kemudian aku sampai ke lantai 8. Sekilas, aku melihat puing-puing menumpuk di pintu. Aku membolak-baliknya. Aku menemukan jejakmu di dalam. Ada benda-benda yang kau gunakan dalam kekacauan itu. Aku terus mengetuk pintu. Tapi pada akhirnya pintu tak dibuka. Setelah terbuka, beberapa satpam datang. Mereka menarikku pergi. Beritahu aku keluarga pergi menjelang sore. Aku tak bisa menahan diri saat itu. Hanya berdiri di depan pintumu sambil melolong dan menangis. Cahaya dalam hidupku telah menghilang lagi. Kembali ke panti asuhan. Aku mengunci diri di kamarku. Tak seorang pun ingin melihatku memukul dinding seperti orang gila. Aku sedang menghukum diriku sendiri. Mengapa? Mengapa aku tak berani menyerahkan catatan itu padamu? Aku benci kepengecutanku. Aku benci diriku sendiri karena penakut. Aku sangat gila dan cuek saat itu. Ini harapan menyedihkan untuk amal dari orang lain. Tak pernah tahu cara memperjuangkan diri sendiri. Maka aku tetap di sana sampai malam. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku belum membaca catatanmu. Aku mengambil led. Menghapus darah dari tanganmu. Dia mengeluarkan 2 catatan dari sakunya. Aku masih ingat kata-kata di catatanmu. Jangan pernah lupa. Selalu ingat. Kau tulis aku tak punya rahasia. Tapi aku punya beberapa keinginan. Berharap nomor 1. Kuharap teman sekamarku bisa lebih ceria. Jangan selalu tersipu saat melihatku. Aku bukan monster. Berharap nomor 2. Kuharap tak ada lagi anak gelandangan di dunia. Dulu ayah pernah mengajakku ke panti asuhan. Mereka sungguh menyedihkan. Harapan nomor 3. Kuharap negeriku akan menjadi semakin kuat. Semoga aku hidup untuk melihatnya berkuasa atas dunia. Aku berlinang air mata. Keinginan pertamamu sebenarnya tentang aku. Baik, kau berharap aku bisa lebih ceria lagi. Air mata jatuh lagi. Aku segera menjauhkan catatan itu. Jangan biarkan dia basah. Aku begadang semalaman malam itu. Aku sudah berpikir bahwa kau bukan yatim piatu. Tapi aku bisa merasakan untuk anak-anak yatim piatu itu. Dan aku berada di panti asuhan. Tapi aku tak berpikir untuk melakukan apapun untuk mereka. Cukup benamkan diri dalam duniamu sendiri dan mengasihani diri sendiri. Dan baru pertama kali aku melihat hal lain. Kata orang telanjang bahwa mereka berharap bahwa tanah air akan menguasai dunia. Saat itu, konsepku tentang negara masih samar-samar.
Dan bisa dibilang bahwa putri macam apa yang diserahkan ayahmu? Setelah malam itu, aku menemukan jawabannya. Aku tak bisa terus-terusan menarik nutrisi darimu. Aku ingin mewariskan cinta ini pada orang lain sepertimu. Dan aku mulai menenangkan diri. Untuk aktif merangkul semua orang yang baik padaku. Aku mulai memperhatikan kehidupan orang lain. Mulai mempelajari hal-hal sepele kehidupan. Tiba-tiba suatu hari, saya menemukan hasrat saya terhadap kreativitas teknis dan produksi. Memiliki bakat hebat. Jadi saya mulai menggali. Dan ada beberapa keberhasilan. Saya mendapat sejumlah uang. Tanpa ragu-ragu. Saya menyumbang ke panti asuhan. Karena sekarang, itu telah menjadi keinginan bersama Anda dan saya. Kingsway, Anda adalah cahaya hidup saya. Menunjukkan jalan ke depan. Surat itu akan segera berakhir pada saat ini. Zifeng dan lainnya tiba-tiba menyadari. Untungnya, Lin Kingsway meninggalkan catatan. Kalau tidak, Chen Zhe tidak tahu apa yang akan terjadi. Akhir cerita masih bagus. Zifeng berkata dengan lembut. Tetapi setelah mengatakan itu, saya menemukan ada yang tidak beres. Saya katakan di awal surat ini. Saya belum melihat Lin Kingsway selama 5 tahun. Jadi apa yang terjadi? Apa yang memisahkan mereka? Wajah semua orang sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Semua orang memikirkannya. Mungkin endingnya tidak begitu bahagia. Zifeng bertanya pada Zhang Yi, Direktur Institut Kesejahteraan, yang ada di samping. Apa yang ditulis Chen Zhe pada catatan itu? Zhang Yi berjalan ke konter. Mengeluarkan amplop. Katakan aku siap. Saya pikir Lin Kingsway akan datang. Saya ingin menyerahkannya kepadanya. Dan disinilah kita. Zhang Yi berhenti sejenak. Mata melihat ke kamera dengan sengaja atau tidak sengaja. Sepertinya sedang berdoa untuk sesuatu. Di akhir, dia berkata lagi. Sekarang tampaknya. Sama untukmu. Angin ungu mengambil angin perdagangan dan membuka. Saya melihat bahwa itu mengatakan saya ingin melindungi. Seluruh hidup Anda, semua orang tidak bisa bertahan sejenak. Mereka akhirnya mengerti. Mengapa saya begitu menyesal saat itu? Sangat gila. Meskipun hanya 8 kata singkat. Tapi ini adalah surat cinta yang nyata. Gambar dengan tenang berlari di jalan. Seolah-olah tepat di depan Anda. Ketika dia melolong di pintu rumah Lin Kingsway. Betapa sedihnya dia. Dan malam itu, dia memalu dinding dengan panik sendirian. Sampai darah menodai seluruh tangan menjadi merah. Betapa putus asanya dia saat itu. Aku ingin melindungimu seumur hidupku. Inilah pengecut Chen Zhe saat itu. Berapa banyak keberanian yang kau kerahkan? Apa yang berani kau katakan? Di dalam gedung. Lin Kingsway melihat semua ini dengan tenang. Dia benar-benar bersemangat pada awalnya. Tapi sekarang aku merasa seperti orang luar. Semua yang disiarkan ke jaringan 6 adalah masa lalu. Ini terkait dengan apa yang dilakukan Chen Zhe nanti. Apa bedanya? Hatinya sudah mati. Lalu ayahku bangkrut lagi. Kreditur datang ke pintumu setiap hari. Aku takut sepanjang hari dengan putriku. Sejak kau begitu kaya sejak kau masih kecil. Rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membantu anak-anak yatim itu. Tapi tidak pernah mau membantuku. Chen Zhe. Semua ini Anda arahkan hanya akan lebih menghancurkan hati saya. Terlebih lagi, putri saya hampir mati. Adapun keinginan yang Anda sebutkan. Saya tidak memahaminya sebelumnya. Sejak Anda pergi. Saya tidak tahu bagaimana mencintai orang lain lagi. Sekarang yang saya pedulikan hanyalah keluarga saya dan saat ini. Ketukan datang dari luar pintu. Lin Kingsway dengan cepat mematikan proyeksi. Kemudian menarik napas dalam-dalam. Asistennya masuk dan berkata, Tuan Lin. Seseorang membawa tas arsip. Katanya Anda harus membongkarnya sendiri. Lin Kingsway mengerutkan kening. Siapa ini? Asisten kecil itu menjawab dengan hormat bahwa pria itu tidak mengatakan. Katakan saja Anda membukanya dan Anda akan mengerti. Lin Kingsway menunjuk ke meja dan menaruhnya di sini. Asisten kecil itu menjawab. Letakkan pita file di atas meja. Anak laki-laki itu keluar. Lin Kingsway tidak melihat pita file.
Cepat saja nyalakan proyeksi. Siaran langsung masih membersihkan salju. Aku tahu kamu kasihan pada penderitaan dunia. Jadi saya membuat keputusan. Transfer dana malaikat untuk Anda. Perjanjian transfer telah dikirim ke perusahaan Anda. Semoga Anda dapat menerima. Apa selanjutnya untuk dana malaikat? Anda dapat meminta Zhang Yi untuk melakukannya. Esensi ayam malaikat apa? Semua orang menarik napas dalam-dalam. Zhang Yi tidak peduli dengan keterkejutan semua orang. Terus katakan itu sebenarnya di awal. Kami hanya ingin menambahkan nama Lin Qingsui ke dalamnya. Itu ditunda karena berbagai masalah prosedural. 3 tahun yang lalu, Chen Zhe menghubungiku melalui telepon. Beritahu aku. Untuk mentransfer dana malaikat ke nama Lin Qingsui. Hari itu, saya mengatakan bahwa dia perlu menangani transfer sendiri. Chen Zhe hanya menjawab bahwa waktunya sudah habis. Lin Qingsui akan datang sendiri. Jadi pada awalnya saya pikir Lin Qingsui akan datang. Saya tidak menyangka akan mengatakan ini. Zhang Yi menunjukkan jejak kesedihan di wajahnya. Zizi Zifeng bertanya pada Zhang Yi. Surat itu mengatakan telah dikirim ke perusahaannya. Apa maksudmu? Saya melihat apa yang dikatakan Chen Zexin. Lin Qingsui melihat surat di atas meja. Apakah dia mengambil amplop itu dan dengan cepat membukanya? Keluarkan berkas di dalamnya. Hal pertama yang terlihat. Ini adalah perjanjian transfer dana malaikat. Dia mematikan proyeksi. Ambil telepon dan panggil cepat asisten. Datang ke kantorku. Segera, suara Lin Qingsui bingung dan tergesa-gesa. Ujung telepon yang lain juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengatakan sesuatu. Kurang dari 1 menit. Asisten itu berlari dengan terengah-engah. Dia baru saja berjalan di pintu. Lin Qingsui meraih bahunya tanpa memedulikan gambar. Dengan raut wajah gila. Tanya orang yang mengantarkan dokumen barusan. Kemana dia pergi? Asisten itu terkejut. Dia juga telah bersama Tuan Lin selama 3 tahun. Saya belum pernah melihat Tuan Lin begitu jengah sebelumnya. Buddha menyadari ada yang tidak beres. Lin Qingsui melepaskannya. Maaf. Aku sedang terburu-buru. Anda mengirimi Anda dokumen barusan. Ceritakan tentang itu. Tuan Lin, dokumen itu diberikan kepada saya oleh Direktur Yang. Tapi dia tidak mengatakan siapa yang mengirimnya. Saya hanya ingin Anda membukanya sendiri. Asisten itu berkata dengan hati-hati. Direktur Yang Lin Qingsui tercengang. Saya ingat bahwa saya baru saja mendirikan perusahaan 3 tahun yang lalu. Dan direktur yang juga direkrut selama waktu itu. Direktur yang meneleponnya. Asisten itu tidak ragu-ragu setelah mendengarkan. Segera memutar telepon. Tapi di ujung telepon. Tapi terdengar bunyi bip yang sudah dimatikan. Asisten itu mulai memberikan ke departemen direktur yang lagi. Panggilan Liga. Pesan kembali adalah. Direktur yang mengambil cuti sakit seminggu. Kebetulan seperti itu. Saya mengambil cuti sakit tepat setelah mengirim perjanjian transfer itu. Tentu saja Lin Qingsui tidak mempercayainya. Dia menahan keinginan untuk pergi ke direktur yang sekarang. Paksa dirimu untuk tenang. Karya lengkap dihidupkan lagi, dan siaran langsung proyeksi masih berlanjut. 5 menit terakhir tersisa. Ada warna sedih di salah satu sisi gambar. Ketika datang ke Lin Qingsui tidak datang. Dan dia sangat sedih. Anak ini tidak pernah mau mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Qingsui. Zhang Yi dan Chen Zhe terus mengeluarkan uangnya nanti. Apakah itu sebabnya ada dana malaikat? Jadi di mana dia? Zifeng bertanya lagi untuk informasi yang semua orang ingin ketahui. Mengapa surat-suratnya ada di Pulau Mawar? Dan mengapa mereka tidak bertemu selama 5 tahun? Ini adalah misteri. Semua orang ingin tahu. Zhang Yi menghela nafas dan mengatakan yang sebenarnya. Saya juga tidak tahu di mana dia berada. Moding tiba-tiba tersenyum. Nanan bertanya apakah acaranya akan segera berakhir. Bisakah saya memberi Anda beberapa menit lagi? Hanya beberapa menit. Zhang Yi menantikannya. Bahkan, masih ada hadiah untuk Lin Qingsui. 1 hadiah lagi. Kerumunan berbicara serempak. Dana malaikat sudah cukup mengejutkan sebelumnya. Apa yang akan diberikan kali ini? Sekarang jangan salah paham. Ini bukan hal yang berharga.
Hadiah ini telah disiapkan selama bertahun-tahun. Chen Ze mungkin telah melupakan dirinya sendiri. Itu adalah tahun kedua perubahan besar Chen Ze. Dia berusia 13 tahun dan dia berkata dalam hati Zhang Yi. Saya ingin melakukan sesuatu. Saya bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan. Zhang Yi akan membantu Anda. Chen Ze sudah sangat ceria saat itu. Ucap Zhang Yi sambil tertawa. Saya ingin menarik senyum anak-anak tunawisma. Membuat dinding foto. Kemudian saya akan menemukan darah bening lagi. Saya dapat menunjukkan kepadanya. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah memenuhi keinginannya. Zhang Yiji. Setelah Chen Ze selesai berbicara, dia menambahkan bahwa lebih baik melupakannya. Ini terlalu banyak masalah. Itu juga menempatkan beban pada anak-anak. Meskipun Chen Ze berkata lupakan saja. Tapi Zhang Yi mengingatnya di dalam hatinya. Setelah itu, setiap kali saya menerima seorang anak, akan meninggalkan senyum mereka. Hadiah seperti apa Zhang Yi itu? Hanya beberapa langkah. Peng Yuchang tidak sabar untuk bertanya. Zhang Yi berbalik dan tersenyum. Kita lihat saja nanti. Ini bukan hadiah yang bagus. Baru saja sampai ke lantai 2. Orang-orang di tim program menganggapnya aneh. Mengapa seluruh lantai 2 diblokir? Dibentuk rumah kosong yang sangat besar. Zhang Youyo mengatakan bahwa ini adalah hadiah. Hadiah. Semua orang tertegun sejenak dan melihat sekeliling dengan cermat. Wajah terkejut. Saya melihatnya di dinding kamar kosong ini. Dipenuhi dengan foto yang tak terhitung jumlahnya. Semua wajah tersenyum. Wajah tersenyum tanpa kepala sama sekali. Dan inilah yang lebih menakjubkan. Semua adalah anak-anak. Suara Zhang Yi datang. Ini. Anak-anak yang telah diselamatkan oleh dana malaikat selama bertahun-tahun. Chen Ze pernah berkata bahwa dia ingin membuat dinding foto. Ketika Anda dewasa, temukan Lin Qingsui dan datang dan lihat bersama. Panggil kepala semua orang meledak lagi. Di balik wajah-wajah tersenyum ini. Itu semua adalah seorang anak yang telah banyak menderita. Pandangan sepintas. Setidaknya puluhan ribu orang. Kelompok 5 bergegas. Bergegas. Bersandar ke dinding dan melihat lebih dekat foto-foto ini. Juga memiliki tanggal dan orang-orang tertulis di atasnya. Dan inilah yang benar-benar menarik. Sebenarnya ada pesan tertulis di atasnya. Sindrom otak Li Ruoyin. Foto itu diambil pada Agustus 2008 dan dikirim ke saudara Chen Ze. Terima kasih telah mengunjungi saya. Saya benar-benar senang. Zhang Yulu leukemia. Di foto pada bulan Agustus 2009. Miliki harapan selagi aku masih hidup. Saudara Chen Ze dapat menemukan saudari Qingsui. Chen Jingpeng rapuh. Di foto pada bulan November 2009 dan dikirim ke saudara Chen Ze. Aku merasa sangat nyaman memikirkanmu. Penyakit Birch Wu Pinhong. Di foto pada bulan September 2010, saya bertemu saudara Chen Ze. Terima kasih atas pencerahanmu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk merangkul kehidupan. Dan di bagian bawah baris ini, ada juga cetakan kecil tulisan tangan saudara Chen Ze. Saya telah tumbuh dewasa. Tapi di mana Anda? Aku sangat merindukanmu. Lihat kalimat ini. Kelompok 5 tidak bisa menahannya lagi. Aku hanya merasakan aliran panas langsung ke kepalaku. Berguling di tenggorokan. Air mata mengalir. Ini dimulai dengan Zifeng. Dan kemudian semua orang di ruangan itu. Aku tak bisa berhenti tersendat. Dan ini dia. Di luar tiba-tiba ribut. Kerumunan orang melihat keluar jendela. Aku melihat sekitar 10 bus mengantre dengan kecepatan konstan. Pintu terbuka. Seorang pria di kursi roda dibantu mendorongnya. Keduanya berusia sekitar 20 tahun. Dengan senyum di wajahnya. Kemudian satu demi satu pemuda turun. Beberapa dari mereka menggunakan kruk. Beberapa anjing pemandu utama. Meski bentuknya bervariasi. Tapi dengan senyum bahagia yang sama di wajah mereka. Zhang Yi menutup mulutnya dengan tangan. Orang-orang ini. Mereka semua adalah penyelamat paling awal dari Angel Fan. Saya kembali ke panti asuhan sesekali. Kenapa kau berkonsentrasi kali ini? Bahu Zhang Yi bergetar. Bergegas turun.
Semua orang turun ke bawah. 10 atau lebih bus juga kebetulan semua berhenti. Zhang Yi baik. Zhang Yi, kami kembali. Mereka memiliki senyum di wajah mereka. Terlihat lebih terang dan lebih terang di bawah sinar matahari. Kata Zhang Yi sambil menyeka air mata. Baru kembali. Zhang Yi, jangan sedih. Kami bersenang-senang. Ya, Sang kecil. Saya baru-baru ini membuat perusahaan menjadi kacau. Dan Xiao Liang diterima di sekolah terkenal di Tiongkok. Dan mereka berkerumun. Kepung Zhang Yi. Zhang Yi menatap pemuda di depannya. Bagaimana dia berharap Chen Zhe juga bisa turun dari mobil ini. Kemudian dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Zhang Yi. Saya bersenang-senang selama ini. Ia menghapus air matanya. Aku bertanya dengan lembut mengapa kamu kembali bersama. Jangan katakan sebelumnya. Salah satu dari mereka menanggapi keras Zhang Yi. Kami di sini dalam misi kali ini. Ya, Zhang Yi. Kita punya misi. Yang lain juga berteriak. Melihat ini, Zhang Yi bingung dan bertanya tugas apa? Anda optimis tentang garam. Salah satunya mengeluarkan pengeras suara. Tria, apakah kamu siap? Ratusan anak muda menanggapi dengan keras. Kami siap. Awalnya saya melihat hanya beberapa ratus orang yang saling membantu. Cepat atur formasi. Semua kamera di tempat kejadian juga ditujukan untuk mereka. Mereka melihat ke kamera dan meneriakkan saudara perempuan baru. Kami adalah Dana Malaikat. Malaikat kecil yang pernah diselamatkan. Mulai hari ini. Masing-masing dari kita adalah anggota Dana Malaikat. Pastikan untuk menandatangani perjanjian transfer Dana Malaikat. Kami tumbuh dewasa. Juga memiliki kemampuan sendiri. Selama kamu berbicara, kami bersedia melakukan segalanya untuk Anda. Saudari King Sui. Saudara Chen Zhe mengaku. Kami akan melindungimu mulai sekarang. Penonton selesai berteriak. Angkat spanduk. Dikatakan salju jelas. Aku ingin melindungimu seumur hidupku. Sekarang di bawah kamera. Spanduk ini sangat berwarna. Zhang Yi menatap anak-anak ini dengan mata lebar. Ternyata itu tugas mereka. Lin Qingsui tidak tahan lagi. Tutupi wajahmu dan gemetar seluruhnya. Tidak peduli seberapa besar aku membenci Chen Zhe. Lihat adegan ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia melihat. Lihat perjanjian transfer yang dibuang itu. Bangun, berjalan mendekat, mengambilnya. Tiba-tiba dia menyadari. Dan di tengah perjanjian itu ada sebuah surat. Dia membalik ke halaman. Benar saja, sebuah surat muncul di depanku. Lin Qingsui membukanya dan melihatnya. Hanya ada beberapa angka di dalamnya. Malaikat salju akan melindungimu seumur hidup. Lin Qingsui terus membuka dan menutup mulutnya. Mencoba menghirup udara segar. Dan kemudian dia melihat ke bawah. Rengekan teredam dari mulut. Butuh beberapa saat untuk mengangkatnya lagi. Mata merah. Chen Zhe, jika kamu tidak memilih untuk pergi. Kita pasti sangat bahagia sekarang. Opini publik tentang Chen Zhe di internet terus bergejolak. Banyak orang sudah merasakannya. Lin Qingsui lah yang meninggalkan Chen Zhe. Di gedung, Lin Qingsui bersandar di kursi. Melihat undangan di tanganku. Ini baru saja dikirim ke Wang Liu. Saya akan melihat Chen Zhe dalam 2 hari. Lin Qingsui sering menghela nafas lega. Dia telah menemukan jawabannya. Pokoknya, Chen Zhe adalah ayah dari putrinya. Dan aku ingin menghadapinya. Mengapa Anda ingin meninggalkan diri Anda sendiri? Lin Zhengping memegang ponsel. Mengerutkan kening. Sejak hari itu terjadi. Itu ada di seluruh internet. Lin Zhengping mencibir Chen Zhe. Orang lain tidak mengenalmu. Apa aku belum mengenalmu? Gelombang yang cukup di luar. Sekarang saya ingat bahwa saya punya istri dan anak. Karena hanya dia yang tahu. Chen Zhe adalah sampah yang sebenarnya. Merindukan 6 streaming langsung dalam 2 hari. Masih ada 1 jam lagi sebelum siaran. Ada jutaan orang menunggu dengan layar hitam. Menantikan Lin Qingsui selama 2 minggu. Akhirnya tiba juga. Episode Yarning 6 ini mengubah lokasi syuting lagi.
Saya yakin penonton akan penasaran. Ya, jawabannya masih ada di surat. Kulihat Zifeng mengeluarkan surat dan perlahan membukanya. Saat ini, Lin Qingsui di samping. Mata tertuju pada surat itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Dia juga ingin tahu apa yang akan dikatakan Chen Ze. Nama belakang mulai bertuliskan Qingsui. Saat menulis surat ini secara harfiah. Malam semakin larut. Saya pikir Anda harus tidur. Setiap malam di malam hari. Yang hilang akan menghabisiku. Membuatku gelisah. Ini mungkin hukumanku. Aku sangat merindukanmu. Tapi aku tidak berani dan tidak bisa kembali padamu. Saya hanya bisa menempatkan pikiran saya di hati saya. Aku sudah menderita selama 5 tahun terakhir. Rasa sakit yang tak tertahankan. Jika bukan untukmu. Saya khawatir saya tidak memiliki keberanian untuk hidup. Tahukah Anda bahwa Qingsui? Kecuali tahun pertama. Aku sudah berada di sisimu selama 5 tahun terakhir. Tidak pernah pergi. Surat itu baru saja mulai dibaca. Suasana sedih mulai menyelimuti. Qingsui ingat saat kita bersama. Aku akan menanyakan keinginanmu. Anda bilang Anda ingin memulai perusahaan lukisan profesional. Sekarang Cina lebih kuat dari negara asing dalam banyak aspek. Tapi dalam lukisan itu. Tapi selalu mengikuti jejak orang lain. Dengarkan kamu mengatakan itu. Aku memikirkan catatan itu. Setelah bertahun-tahun. Apakah Anda masih memikirkan keinginan ketiga Anda? Aku tersenyum dan berkata baik-baik saja padamu. Aku pasti akan membantumu. Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala saat mendengarku. Anda mengatakan butuh banyak uang untuk memulai sebuah perusahaan. Jika Anda memiliki uang ini, Anda sebaiknya menyimpannya untuk pernikahan. Atau serahkan pada anak-anak masa depan kita. Dan apa yang ingin Anda lakukan? Banyak yang tidak bisa dilakukan dengan uang. Qingsui, aku tahu kamu untukku. Lepaskan fantasi yang tidak realistis itu. Gadis konyol. Mengapa saya tidak membantu Anda dengan apa yang ingin Anda lakukan? Dan saya mulai melalui banyak hal. Untuk memahami bidang lukisan. Dan kemudian saya mendapatkan seorang guru untuk mengajari saya. Dan pada awalnya saya gagal. Lihat karya Anda sendiri. Aku bahkan ingin menyerah untuk sementara waktu. Tapi memikirkan senyum di wajahmu. Saya semua bersih lagi. Pada masa itu saya berlatih menggambar hampir setiap hari dan sepanjang malam. Akhirnya, setelah 5 bulan belajar, guru saya akhirnya memberitahu saya bahwa saya bisa pergi ke sekolah. Dia bilang aku berbakat. Anda belajar dengan cepat. Tapi saljunya masih lambat. Aku terlalu lambat. Letakkan hasilnya di tangan Anda. Untungnya, Tuhan memberi saya kesempatan lagi. Pada saat ini, Lin Zhengting mengambil langkah maju. Dia benar-benar tidak tahan dengan sampah Chen Ze. Memikirkan pengalaman tragis. Dia benar-benar meledak. Pertunjukan Anda. Sejak awal, dia telah mempromosikan betapa bagusnya Chen Ze. Seberapa dalam dia mencintai Qingsui. Tapi kamu tidak tahu. Itu tidak terjadi. Chen Ze lah yang meninggalkan Qingsui. Kerusakan apa yang dia sebabkan pada Qingsui? Kau tidak tahu. Ini semua Chen Ze. Chen Ze sialan itu. Ya Tuhan, angin ungu menutupi mulutnya. Ini penuh dengan keajaiban. Chen Ze adalah orang seperti itu. Akan meninggalkan cahaya di hatinya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Bagaimana saya bisa menanggungnya? Mereka hanya tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Chen Ze benar-benar orang seperti itu. Direktur Yang, dengarkan dengan sabar. Kesedihan di mataku semakin kuat. Ya, bagaimana saya bisa menanggungnya? Rasa sakit Chen Ze saat itu. Orang lain tidak bisa mengerti. Ayah, berhenti bicara. Lin Qingsui dipanggil. Maju dan raih ayahmu. Chen Zhengping berbalik tiba-tiba. Mata merah. Berbakti. Apakah Qingsui sudah tiba sekarang? Kau akan melindungi orang itu? Dia tidak layak. Kau tak lihat? Serangan online pada Anda. Ayah terlihat tertekan. Kenapa dia harus jadi korban? Muncul dalam gambar yang begitu mengkilap. Dan kita hanya bisa menjilat luka kita diam-diam dalam kegelapan.
Ayah King Sui tidak hanya ingin mengatakan. Katakan semuanya. Saya ingin semua orang melihat wajah asli Chen Ze. Lin Zhengping selesai berbicara. Kekerasan naik turun dada. Prinsipnya tampaknya menyemprotkan api. Dia menghela napas. Kemudian dia terus mengatakan King Sui. Ayah tidak pernah memberitahumu, sebenarnya. Chen Ze curang. Atau sahabatmu Surongrong. Apa? Semua orang terkejut. Chen Ze benar-benar curang.